فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون. Yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumahnya yang mulia ini, yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan bumi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha, sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjidnya. Dalam rangka talabul ilm, at-tafaqquh fid din, dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau ana boleh kasih pendapat, ibu-ibu yang bawa anak-anak dengan ibu-ibu yang tidak bawa anak-anak dipisahkan tempatnya. Ya. Supaya ibu-ibu yang tidak bawa anak-anak bisa menyimak kajian dengan sempurna. Setuju enggak? Mungkin enggak dipisahkan ibu-ibu yang bawa anak-anak dengan ibu-ibu yang tidak bawa anak-anak, sehingga ibu-ibu yang tidak membawa anak-anak bisa mengikuti kajian dengan khusyuk, dengan sempurna. Kalau begini kasihan, semuanya enggak bisa ikut kajian tuh di belakang. Gimana panitia? Gimana cara memisahkannya antara ibu-ibu yang membawa anak-anak dengan ibu-ibu yang tidak membawa anak-anak, sehingga semuanya mendapatkan hak dan tempat sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya? Baik, mungkin kami himbaukan juga kepada panitia ibu-ibu yang di belakang, mungkin untuk bisa mengkondisikan. Kalau di atas lantai ada juga. Baik, kami himbaukan kepada ibu-ibu yang bawa anak-anak, mungkin bisa ke atas ya. Di atas sudah disediakan kegiatan menggambar dan alat mewarnai di atas untuk anak-anak kita. Masya Allah, jazakallah khair. Sekali lagi kami umumkan kepada ibu-ibu, untuk yang punya anak mungkin bisa dikondisikan ke atas agar mungkin punya kegiatan tersendiri, dan yang tidak bawa anak lebih fokus saja. Masya Allah, jazakallah khair. Sehingga setiap ibu-ibu mendapatkan hak masing-masing, ya. Ya, ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya, supaya anak-anak bisa bermain, karena anak-anak nggak mungkin juga dilarang bermain karena dia belum punya akal, ya kan? Dan juga nggak bisa dikekang, kasihan juga dia. Nah, alhamdulillah lantai atas panitia telah menyediakan
alat tulis atau papan tulis sehingga anak-anak bisa sambil menggambar sehingga ibunya bisa mengikuti kajian dengan tenang insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini, di mana tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita kecuali undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Karena bukanlah partai ataukah embel-embel dunia lainnya yang mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini, melainkan karena Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita. Maka kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula agar menjadikan kita dari sebagian golongan yang ia sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak Allah akan menaungi mereka pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karenanya. Demikian juga ana pribadi pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian berterima kasih kepada segenap panitia yang telah menjadi sebab ana dapat melakukan ziarah kunjungan ke masjid dan salah satu ma'had as-sunnah yang ada di tempat ini, Abdurrahman bin Auf, dan berkumpul dengan antum semua di dalam rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, di dalam bingkai Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada ana keutamaan saling cinta mencintai di antara kita karena Allah, berkumpul karenanya, dan saling kunjung mengunjungi sesama kita karenanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang lelaki menempuh sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan yang Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Malaikat tersebut berkata kepadanya, "Ya fulan, aina turid?" Wahai fulan, hendak ke mana engkau? Qala uridu ziyarata akhilli fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini, jawab orang tersebut. Qala hal min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena keuntungan duniawi yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Qala la. Dia pun menjawab, sama sekali bukan. Tidaklah aku mengunjunginya kecuali karena aku mencintainya karena Allah Jalla wa'ala, jawabnya. Mendengar jawabannya tersebut, maka malaikat mengatakan kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena kamu yang telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa'ala. Dan ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, betapa indah dan eratnya persaudaraan fillah wa billah walillah. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, ketika menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Isra, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kalian kepada sesuatu yang aqwam, yang lebih sempurna, yang lebih lurus, yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Kata beliau, di antara buktinya adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran, di atas aqidatul Quran, di atas akhlak Al-Quran, di atas prinsip Al-Quran di dalam beragama, itu jauh lebih erat
daripada persaudaraan karena nasab ataukah nilai-nilai dunia lainnya. Mungkin kalau ana mendapatkan undangan bukan untuk kajian, datang dari tempat yang jauh ke ujung batu timur ini, mungkin ana akan berpikir 10 kali jemaah. Harus naik pesawat, kemudian turun di bandara, harus naik mobil lagi sekian jam. Andai kata mungkin yang mengundang ana sepupu ataukah yang lainnya, dan bukan karena faktor nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita, mungkin ana akan berpikir 10 kali untuk turun ke tempat ini. Nah, tetapi karena Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam hati-hati kita dan yang menghubungkan di antara kita, maka Allah pun mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini di malam hari ini. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini, di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka demikian juga ia mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang diminta kepada kami, agar kita mengangkat tema tentang betapa mahalnya hidayah dari Allah Jalla wa'ala kepada sebagian hamba yang ia cintai dan ia muliakan, sebagai bentuk at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Karena demi Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, tiada yang lebih mempereratkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain dari sifat saling nasihat menasihati di antara kita. Hanya sikap at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr yang dapat menjaga persaudaraan di antara kita dan mempereratkan persahabatan di antara kita. Oleh karenanya, Allah Jalla wa'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan pertemuan dan perkumpulan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Buktinya apa? Buktinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mereka saling mencegah dari hal yang munkar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil perjanjian setia untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bukan sesama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita saling nasihat menasihati, saling menuntun di antara kita menuju syurga Allah Jalla wa'ala, dan saling menjauhkan di antara kita dari pintu-pintu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya, maka sesama siapa lagi jamaah yang dimuliakan Allah? Hasan al-Basri min sighari tabi'in, yang hidup di sebuah zaman di mana sebagian sahabat Nabi SAW masih hidup dan beliau berguru kepada mereka. Di masa itu beliau telah mengeluarkan statement, tarafaqu fima bainakum ya ahli sunnah fa innakum aqallun nas. Wahai ahli sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kalian, saling bahu membahu di antara kalian. Fa innakum aqallun nas, karena kalian adalah kaum minoritas. Di mana saja dan kapan saja
mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi kaum yang minoritas. Tarafaqu fima bainakum ya ahli sunnah fa innakum aqallun nas. Wahai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling bahu membahu di antara kalian. Karena kalian adalah kaum yang minoritas. Beranjak dari itu maka insyaallah ta'ala kita akan mengangkat sebuah tema berkaitan tentang betapa mahalnya hidayah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas Islam dan As-Sunnah dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Dan hal apa yang harus kita realisasikan apabila Allah telah menganugerahkannya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Coba jamaah perhatikan. Di ayat ini, setelah Allah mengatakan andai kata kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Tetapi di ayat yang lain, setelah Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andai kata kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah menutup dengan firman-Nya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya nikmat Allah sama sekali tidak kurang pada diri kita. Nikmat Allah itu sangat banyak. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua, sebenarnya yang kurang itu bukan nikmat Allah kepada kita, tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah kezaliman dan kekufuran kita yang amat banyak. Saking banyaknya kemaksiatan dan kekufuran yang kita lakukan, sehingga kita selalu memandang diri kita kekurangan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah lain yang dapat kita petik dari ayat kedua yang Allah katakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Setelah Allah mengatakan andai kata kalian menghitung-hitung nikmatku atas kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kata para ulama, andai kata Allah menyiksa, mengadab kita atas kekufuran kita, atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak ada yang selamat dan tidak ada yang tersisa dari kita. Karena mensyukuri setiap nikmat adalah kewajiban, dan meninggalkan sebuah kewajiban adalah sebuah dosa. Sementara dalam hitungan detik, ribuan, jutaan, miliaran, bahkan lebih dari itu, nikmat Allah turun kepada kita. Dalam hitungan detik saja kita memiliki ribuan bahkan jutaan dosa dari sisi tidak mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Tapi karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Allah tidak menyiksa kita atas setiap kekufuran nikmat yang kita lakukan kepada Allah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah menerima dan menyadari bahwa nikmat Allah pada diri kita sangatlah banyak, dan saking banyaknya kita tidak akan mampu menghitungnya, maka ketahuilah, nikmat yang paling besar dari Allah Jalla wa'ala kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba yang Ia cintai adalah nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush mengatakan, An-ni'matu ni'matan. Nikmat itu ada dua. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, sebatas di dunia. Yang kedua adalah ni'mah al-mutlaqah, nikmat yang mutlak. Ia di dunia merupakan nikmat, dan yang mendatangkan nikmat untuk di alam barzakh dan di akhirat kelak.
Nikmat yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang muqayyadah itu kata Imam Ibn Al-Qayyim kan ni'matis sihah wal ghina wa afiyatil jasad. Wa bastil jahi wa kathratil walad wa zawjah al-hasanah wa amthali hadhihi. Fahadhihi ni'mah mushtarakatun bainal barri wal fajir wal mu'mini wal kafir. Nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, yaitu sebatas di dunia saja, seperti nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat afiatil jasad, selamatnya anggota tubuh dari berbagai penyakit yang dapat menghancurkannya, nikmat kedudukan, anak keturunan yang banyak, istri yang cantik, dan yang semisal dengannya. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, Allah berikan kepada hambanya yang baik, yang fasik, kepada hambanya yang mukmin, dan kepada hambanya yang kafir sekalipun Allah berikan. Oleh karenanya diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Makanya kita melihat orang muslim ada yang kaya dan miskin, orang kafir juga ada yang kaya, ada yang miskin. Udah kafir, syarrul bariyah, miskin lagi. Sebagaimana muslim yang soleh ada yang sehat dan ada yang jatuh sakit, yang kafir juga ada yang sehat dan ada yang jatuh sakit. Sebagaimana muslim ada yang tampan, ada yang kurang tampan, yang muslimah ada yang cantik, ada yang tidak cantik, yang kafir dan kafirah juga demikian. Ada yang tampan, ada yang tidak tampan, ada yang cantik dan ada yang tidak cantik. Sebagaimana yang muslim dan muslimah, ada yang terhidupnya bebas hutang atau terlilit hutang, demikian pula selain mereka dari kalangan orang kafir. Ada juga dari mereka yang hidupnya bebas hutang dan atau terlilit hutang. Sebagaimana muslim dan muslimah ada yang diuji dengan sedikit rasa lapar atau rasa takut, maka yang kafir udah syarrul bariyah juga ada yang diuji dengan kelaparan dan rasa takut. Maka di dalam hadis yang mauquf ini dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Kalau nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Maka seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah, sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Lihatlah pada diri kita. Apakah dengan bertambahnya harta kita bertambah pula ibadah kita kepada Allah atau justru semakin berkurang? Semenjak bertambah jabatan, bertambah pangkat, kita bertambah dekat dengan Allah atau justru bertambah jauh dari? Salamah bin Dinar mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Abu Hazim rahimahullah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Karena nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Dari kalangan para nabi ada yang kaya dan menjadi raja, dan ada yang miskin dan hamba sahaya. Dan di antara mereka yang miskin dan hamba sahaya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka nikmat dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa Ala kepada hambanya. Wala yu'ti din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama
tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Ini yang pertama. Yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan sebutan an-ni'mah al-muqayyadah. Nikmat yang terbatas. Sebatas di dunia. Iya kan? Yang punya kekayaan. Berapa lama dia bisa menikmati kekayaan itu jamaah? Paling sempurna seseorang bisa menikmati kekayaannya 20 tahun jamaah. Jarang ada orang di bawah umur 20 tahun udah kaya. Kecuali dapat warisan. Imam udah semenjak lahir udah kaya. Ya kan? Anggaplah seseorang kaya di umur 20 tahun. Paling sempurna dia menikmati kekayaannya sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun udah kena gula. Ya kan? Kena DM, kanker. Asam urat, rematik. Apalagi di umur 50. Apalagi di umur 60. Nasi yang berwarna putih aja takut dia. Ya kan? Lihat nasi yang berwarna putih aja. Gemetar tubuhnya. Karena ingat gula yang ada di tubuhnya. Sebatas di dunia. Sekarang andai kata dari kita punya mobil dengan harga 20 miliar. Berapa lama antum bisa menikmatinya? Berapa lama? 100 tahun? 200 tahun? Anggaplah 1000 tahun. Andai kata antum punya umur 1000 tahun. Sementara satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Itu yang paling pendek. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Antum punya istri 4, semuanya cantik jelita. Berapa lama antum bisa memakai mereka jemaah? Menikmati istri yang cantik. Paling sempurna sampai umur 40 hingga 45. Umur 50 udah kena stroke antum. Percuma punya istri muda, antum udah stroke. Punya istri muda tapi udah kena rematik. Ya, kalau nggak dibantu obat kuat, antum nggak bisa buat apa-apa. Makanya kata Imam Ibnu Muqayyadah, terbatas nikmat dunia itu. Ingat, beliau bukan sedang mencela dunia. Beliau sedang ingin menerangkan kepada kita bahwa nikmat dunia itu terbatas, sebatas di dunia. Dan itu pun Allah berikan kepada hamba yang mumin, kepada hamba yang kafir, kepada hamba yang saleh, kepada hamba yang ahli maksiat pun Allah memberikannya. Karena dunia bukan bertanda cinta atau bencinya Allah kepada hambanya. Yang kedua kata beliau adalah an-ni'matul mutlaqah. Nikmat yang mutlak. Hiyal muttasilatu bisa'adatil abad. Yaitu nikmat yang akan mengantarkan seorang hamba kepada nikmat yang abadi. Ke surganya. Wahia ni'matul islami was sunnah. Yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Allati amarana Allah subhanahu an nas'alahu fi salatina. أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat yang Allah perintahkan kita untuk selalu memohon kepada Allah di dalam setiap salat kita. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat anugerahmu kepada mereka. Mereka adalah ar-rafiqil a'la. Ketika Nabi SAW hendak wafat, maka kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau adalah Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Sebanyak 3 kali sembari menunjuk jari telunjuknya ke arah langit. Setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali, wafatlah beliau. Ar-Rafiqul A'la. Bersama mereka Ar-Rafiqul A'la. Bersama mereka Ar-Rafiqul A'la. Bersama mereka Ar-Rafiqul A'la. Siapakah mereka?
para ulama menerangkan yaitu yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama mereka yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik rafiqa, teman dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat al-Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan hambanya untuk bangga, gembira dan bahagia dengannya. Bahkan Allah tegaskan nikmat Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus di ayat ke-85 atau 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya. Salat langsung. Baik. Kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan antara adzan dan iqamah insyaallah. Bangga terhadap diri mereka. Hendaknya mereka bangga, gembira dan bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan setelah membawa ayat ini, وَقَدْ دَارَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ هِيَ الْإِسْلَامُ وَالسُّنَّةِ. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwasanya yang Allah maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah yang Allah maksud dengan fadlullah dan rahmatnya. Yang kemudian Allah mengatakan falyafrahu, hendaknya mereka bangga terhadap diri mereka. Gembira, bahagia dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena masih ada sebagian orang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah yang tidak bangga dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Justru dia malu. Malu ketahuan oleh kaum muslimin bahwa dia di atas Islam dan as-sunnah. Kalau sedang di dalam masjid atau lingkungan yang di dalamnya ada Islam dan sunnah, dia bangga dan pede menampakkannya. Begitu dia keluar dari masjid, keluar dari tempat kajiannya, berada di tengah-tengah keumuman manusia, dia pun mulai minder untuk memperlihatkan dirinya sebagai muslim yang menjalankan Islam dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagian orang ketika ditanya kenapa celananya di atas mata kaki, maka jawabannya tergantung dengan lingkungannya. Kalau pertanyaan itu datang kepadanya dan dia sedang di mall atau sedang di cafe shop, dia akan menjawab, ini sekarang lagi tren, lihat tuh artis-artis aja udah banyak pakai celana di atas mata kaki. Tidak berani dia membawa sunnah Nabi SAW di dalam jawabannya itu. Tetapi jika pertanyaan itu diutarakan kepadanya dan dia di dalam masjid di lingkungan orang yang melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ya akhi, ini perintah Nabi SAW.
Sebagian orang tidak pede dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepadanya, kenapa Anda memelihara jenggot? Jawabannya bisa berbeda dengan berbedanya tempat dia mendapatkan pertanyaan itu. Kalau pertanyaan tersebut diutarakan kepadanya dan dia sedang di dalam masjid, maka dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ya akhi, Rasulullah yang mengatakan, uhfus syawari wa'ful luha, cukurlah kumis kalian dan biarkan jenggot kalian. Tetapi kalau pertanyaan itu datang kepadanya dan dia sedang di dalam kelompok touring, dan dia sedang di mall, atau dia sedang di sebuah restoran di tengah-tengah masyarakat umum atau kelompok yang gaul. Kalau dia seorang anak muda, maka jawabannya, ya akhi, medis barat sudah mengakui bahwa lelaki yang berjenggot akan lebih sehat daripada lelaki yang tidak berjenggot. Tidak lagi dia membawa sunnah Nabi SAW di dalam jawabannya itu. Sebagian orang tidak pede dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Yang lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyesal kenapa terlalu cepat mengenal Islam dan as-sunnah. Kenapa saya terlalu cepat mengenal Islam dan as-sunnah sebelum saya kaya? Kawan-kawan saya juga udah hijrah, tetapi mereka hijrah setelah mereka kaya. Sementara ana hijrah dalam keadaan belum sempat kaya. Rumah belum punya, udah duluan tahu riba haram katanya. Motor aja belum punya. Tadi yang mau kredit motor untuk touring. Udah keduluan tahu kredit dengan cara berbunga. Rupanya riba. Kawan ini udah sempat ambil, udah selesai baru tahu riba haram. Kok ana malah sebelum mengambil ya udah tahu. Menyesal dia terlalu cepat hijrah. Padahal satu hari di atas Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan satu hari di dalam amalan yang wajib atau meninggalkan amalan maksiat. Hanya dalam beberapa menit di dalam amalan yang hukumnya sunnah, terkadang itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Apalagi di atas amalan yang wajib dan tidak melakukan maksiat. Sebagian orang menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Kenapa terlalu cepat kenal sunnah sementara belum sempat membangun rumah dengan uang riba. Belum sempat menjadi pejabat. Kawan aneh mah walaupun udah hijrah sekarang gak jadi pejabat. Tapi dia udah pernah jadi pejabat sebelumnya. Walaupun dia membeli jabatannya. Tapi setelah itu dia baru hijrah. Aneh begitu ditawarkan sebuah jabatan. Tapi harus anak tukar dengan uang 500 juta. Anak sudah paham itu suap menyuap haram, akhirnya nggak jadi pejabat. Menyesal terlalu cepat hijrah. Yang lebih buruk dari ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah sebagian orang yang menyalahkan nikmat Islam dan as-sunnah atas hilangnya sebagian nikmat yang pernah ia miliki sebelumnya. Coba kalau saya tidak di atas sunnah, mungkin dunia ini nggak hilang dari aneh. Ini gara-gara saya seperti ini, akhirnya karir saya hilang, jabatan saya hilang, dunia saya ini hilang, sebagian harta saya ini hilang. Dia kambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah atas hilangnya sebagian nikmat yang pernah ia miliki. Atau karena ada sebagian nikmat dunia yang ia inginkan dan belum dia peroleh. Sebagian mereka mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah. Semestinya dia bangga, gembira dengan nikmat Islam dan as-sunnah. Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan, untuk mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih,
dengan nikmat Islam dan as-sunnah, falyafrahu, perintahkan mereka untuk bangga. Perintahkan mereka untuk bahagia. Perintahkan mereka untuk gembira. Bukan justru menyesal. Bukan justru kecewa. Bukan justru tidak percaya diri dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para sahabatnya dan setiap muslim yang datang setelah mereka dan Allah anugerahkan kepadanya nikmat Islam dan as-sunnah. Nabi diperintahkan oleh Allah, qul, katakan, bifadlillahi wa birahmatih, dengan nikmat Islam dan as-sunnah, falyafrahu, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Huwa khair mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka itu lebih mahal, lebih baik, lebih mereka butuhkan daripada dunia beserta isinya. Andai kata seseorang mati sebagai manusia termiskin di dunia ini, dia mati kelaparan, dia mati sebagai manusia paling sengsara menurut manusia di dunia ini, tetapi dia mati membawa Islam dan as-sunnah, maka dialah orang yang telah mati membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Tidak ada yang lebih sukses daripadanya. Karena dia telah mati dengan membawa modal utama meraih syurga Allah Jalla wa'ala. Dan membebaskan dirinya dari neraka Allah Jalla Jalaluh. Namun apabila ada orang yang mati, dia mati dalam keadaan jari telunjuk seluruh manusia tertuju kepadanya sebagai orang terhebat, orang paling kaya, paling sukses. Tetapi mati tidak di atas Islam dan as-sunnah. Maka tidak ada yang lebih celaka dan lebih merugi daripadanya. Karena syurga Allah yang luasnya seluas dunia, seluas langit dan bumi, tetapi tidak ada ruangan sedikit pun di dalamnya bagi mereka yang mati dengan tanpa membawa nikmat Islam dan as-sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jumlah manusia di dunia ini kurang lebih sebagaimana yang disebut oleh sebagian survei, itu berkisar antara 7 dan 7,5 miliar. Tahukah berapa jumlah manusia yang tercatat sebagai muslim? Cuma 1 miliar. Cuma 1 miliar yang tercatat sebagai muslim. Dari seluruh manusia yang kurang lebih 7,5 miliar, hanya 1 miliar yang beragamakan Islam. Sementara Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan menerimanya darinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi juga bersabda, innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah, wa fi riwayah nafsum mu'minah. Tidak akan ada yang masuk syurga kecuali jiwa yang beragamakan Islam. Dalam riwayat yang lain, yang mukminah. Sementara Islam yang Allah maksud di dalam Al-Qur'annya adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila kaum muslimin secara umum jumlahnya adalah minoritas, maka bayangkan berapa jumlah mereka kaum muslimin yang benar-benar menjalankan Islam dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan jangankan kita nilai orang yang mengaku muslim dengan sunnah Nabi hanya dengan salat 5 waktu. Coba sebentar jamaah klik Google. Berapa jumlah muslim, berapa persen muslim yang salat di Indonesia? Klik bentar. Tolong tanyakan ke Syekh Google. Siapa yang bawa HP? Tolong klik sebentar. Persentase yang keluar menyedihkan. Berapa persen muslim yang salat di Indonesia? Yang merupakan salah satu negara paling banyak jumlah kaum muslimin. Apa kata Syekh Google? Hah? Ya udah mbah Google.
Hah? Keluar Ustaz? Dapat Ustaz? Berapa persen? Kalau anak nggak salah ingat 7%. Itu jumlah muslim. Ketika anak doroh di Malang, ada seorang dokter, udah tua, beliau menyebutkan yang sholat 38,9. Itu yang sholat secara umum. Ya. Survei menyebutkan yang sholat 5 waktu berjamaah dari laki-laki tidak lebih dari 7%. Benar? Betul ya? Ya. Tidak lebih dari 7%, Pak. Itu yang sholat berjamaah. Yang sholat secara umum. Artinya dia sholat tapi bolong-bolong. Itu 30%. Di situ 30%. 2%. 2%. Dan kalau kita lihat jamaah. Tidak jauh dari kebenaran. Bagaimana cara paling gampang untuk membenarkan survei ini? Lihat kepada anggota keluarga besar kita terlebih dahulu. Nggak usah lihat orang lain. Coba lihat anggota keluarga kita. Bahkan mungkin banyak dari kita yang punya saudara kandung yang tidak sholat. Bahkan orang tua yang tidak sholat kecuali hari Jumat. Betapa banyak dari kita yang pamannya nggak sholat. Bibinya nggak sholat. Sepupunya nggak sholat. Bahkan yang menyedihkan ketika walimah pernikahan. Mereka mengharapkan keberkahan dari walimah tersebut. Ya kan? Saking inginnya mereka saking mereka menginginkan keberkahan di acara walimah, mereka panggil anak-anak yatim. Ya. Bahkan baca solawatan di acara walimahan dan sebagainya. Di waktu yang sama azan dikumandangkan, hampir tidak ada satupun orang yang bergerak dari tempat itu untuk salat. Padahal azan dikumandangkan dalam masjid yang jaraknya hanya beberapa langkah dari tempat mereka. Apalagi keluarga inti pengantin. Rata-rata nggak sholat zuhur jamaah. Kenapa? Karena di waktu sholat zuhur tamu-tamu inti datang. Betul nggak? Sementara kalau dia pergi untuk sholat, tamu-tamu inti datangnya di waktu zuhur. Kalau dia perempuan, ibunya si pengantin, kakaknya, adiknya, bibinya, dia banyak pertimbangannya. Kalau saya pergi sholat ini make up akan terhapus. Nah, bedak akan terhapus. Lipstick akan terhapus. Sedangkan untuk memakai bedak dan lipstick yang akan terhapus itu membutuhkan waktu 2 jam lamanya. Akhirnya udahlah, nggak sholat. Dan itu fakta yang kita saksikan terkadang dari anggota keluarga dekat kita. Ini basi dengan sholat. Dan saya yakin sebejat-bejatnya muslim, tidak ada yang meragukan sholat 5 waktu adalah tiang agama. Iya kan? Seburuk-buruknya muslim, ana yakin. Dia tahu sholat 5 waktu adalah tiang agama. Rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Apalagi kalau kita menilai akidahnya. Betapa banyak orang yang salat tetapi akidahnya masih Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Dia salat tapi masih pakai jimat. Dia salat masih ngalap berkah ke kuburan. Dia salat tapi meyakini ada orang-orang yang karena ilmunya, karena dia wali Allah tahu perkara gaib. Belum lagi kita nilai dengan as-sunnah dan aqidatus salaf. Maka tentunya mereka jauh lebih sedikit. Sementara Islam yang Allah maksud adalah Islam yang sesuai dengan as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Ar-Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, disodorkan kepadanya hadis Nabi terkait akidah, terkait tata cara salat, tata cara wudu, tata cara zikir setelah salat 5 waktu, ataukah tata cara pengurusan jenazah, ataukah hal lainnya dalam agama. Dijelaskan kepadanya, disodorkan kepadanya hadis Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, tetap saja dia berpaling dengan berbagai alasan, tetapi kan yang ini baik juga, yang ini demikian dan demikian. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin.
dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak ada lain selain mereka, tidak lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman Allah kepada orang yang seperti ini? Dua ancamannya. Satunya di dunia dan satunya lagi di akhirat. Ancaman yang pertama bagi mereka yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya setelah ia mengetahuinya adalah nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Maka yang orang yang meninggalkan kebenaran setelah dia mengetahuinya, semakin hari semakin jauh dari kebenaran dan semakin aneh-aneh ucapannya. Semana dengan ayat ini firman Allah di dalam surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling setelah mereka mengetahui kebenaran, Allah pun memalingkan hati mereka. Allah juga berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Demikianlah kami balikkan hati dan pandangan mereka tatkala mereka tidak beriman mengikuti kepada kebenaran di awal kali mereka mengetahui. Tadinya cuma mungkin sekedar meninggalkan sunnah. Berjalannya waktu bukan lagi sekedar meninggalkan sunnah. Dia sudah mulai melakukan bid'ah. Dengan alasan tidak enak. Dengan berjalan waktu mulai dengan alasan ini kan masalah khilafiyah. Seiring dengan waktu mulai dia mengatakan ada kok dari para ulama yang mengatakan ini boleh. Kemudian lambat laun dia tidak lagi sekedar melakukannya tetapi sudah membelanya dan memerangi sunnah. Dan itu fakta. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang di tangannya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dan beliau sedang keluar untuk memimpin, untuk mengimami salat subuh di Kufah. Ada yang mengatakan di 17 Ramadan dan ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Abdurrahman bin Muljam di masa Umar, dia adalah seorang yang dekat dengan Umar bin Khattab, direkomendasi oleh Umar bin Khattab dan ditugasi oleh Umar bin Khattab untuk berdakwah di bawah pemerintahannya Amr bin As di Kufah. Umar mengatakan, aku akan utuskan kepadamu orang yang sangat dekat dengan diriku. Kalau bukan karena untukmu, maka aku tidak akan mengutuskannya kepadamu. Aku akan menetapkan dia tetap bersamaku. Abdurrahman bin Muljam. Justru menjadi khawarij setelah itu. Di tangannya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Mati syahid. Nah, demikian juga sebagian orang jamaah. Awalnya adalah masalah hal-hal yang mungkin agak sedikit sepele bagi sebagian orang. Atau dalam hal-hal yang belum membatalkan Islam. Lambat laun sudah mulai mengatakan nggak apa-apa menyembahkan hasil tani ke Dewi Sri. Itu adat. Semenjak kapan penyembahan kepada dewa menjadi adat kaum muslimin setiap kali panen dari pertanian mereka? Ya. Subhanallah. Dengan berjalannya waktu semakin hari semakin jauh. Maka orang yang meninggalkan kebenaran kalau dia tidak langsung kembali, semakin hari semakin jauh, semakin jauh. Bahkan ada yang berending dengan zindiq, zanadiqah. Bahkan ada yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua ancaman untuknya di akhirat nanti adalah nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan seret dia ke dalam neraka jahannam dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ini dari sekian ayat dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwa Islam yang Allah maksud di dalam Al-Quran dan yang Allah tuntut kepada kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Juga di antara ayat yang menerangkan kepada kita bahwa Islam yang Allah tuntut dari kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW adalah firman Allah di dalam surat Al-Hasyr. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Jangan diotak-atik. Jangan di-update. Jangan ditambah-tambah. Apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah. Dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Juga firman Allah di dalam surat Al-A'raf. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya, menolongnya, setelah beliau wafat menolong agamanya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini menerangkan kepada kita bahwa Islam yang Allah terima dari kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menyebutkan jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru anha faka'annahum taqalluha. Pernah suatu ketika 3 orang dari sahabat Nabi mendatangi rumah sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan ibadah Nabi sehari-hari. Setelah diberitahukan, maka seakan mereka menganggap ibadah Nabi masih sedikit. Tetapi mereka mengatakan karena Nabi kita adalah Nabi Allah, beliau Rasul Allah, itu sudah cukup untuk beliau. Sementara kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Berarti ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Secara logika, logis tidak? Secara logika yang tidak mendapatkan bimbingan ilmu, naam logis. Kalau untuk Nabi udah cukup banyak itu. Tapi kalau kita kan bukan Nabi, berarti harus lebih banyak. Maka yang pertama mengatakan kalau demikian amma ana fa'usalliyal lail wala arqud. Aku akan salat semalam penuh dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Setiap malam seperti itu. Tidak hanya di 10 malam terakhir Ramadan. Yang kedua mengatakan amma ana fa'asumud dahr wala uftir. Aku akan puasa setiap hari sepanjang masa. Sementara puasa yang paling afdal di dalam Islam adalah puasa Daud, 1 hari puasa dan 1 harinya lagi berbuka. Yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya, maka saya akan menjomblo sampai mati. Saya tidak akan menikah sampai mati agar fokus beribadah. Tetapi ingat, mereka baru berencana melakukannya. Baru berkeinginan. Pulang Nabi diberitahukan kepada beliau, tadi ada 3 orang datang ke rumah bertanya-tanya tentang ibadahmu sehari-hari. Setelah kami beritahukan, mereka menganggap seakan itu masih sedikit, tetapi mereka mengatakan kalau untuk Nabi ini sudah cukup banyak. Maka di antara mereka mengatakan begini dan begitu. Setelah Nabi diberitahukan ucapan mereka, Nabi langsung keluar dari rumahnya mencari mereka. Setelah mendapati mereka, tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis itu. Nabi pun bertanya kepada mereka, antumul ladina qultum kada wa kada? Benarkah kalian yang telah berkata demikian dan demikian? Apakah benar kamu tadi yang mengatakan bahwa aku akan salat malam setiap malam, tidak akan pernah tidur di malam hari? Apakah benar kamu yang telah mengatakan aku akan berpuasa setiap hari sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka? Dan apakah benar kamu yang mengatakan aku tidak akan menikah sampai meninggal dunia agar fokus beribadah? Karena memang niat mereka benar, jujur, maka mereka pun mengatakan benar wahai Rasulullah. Kami yang telah mengatakannya. Mereka tidak takut mengaku. Kenapa? Karena memang tujuan mereka baik. Setelah mendengar pengakuan mereka, maka Nabi pun marah dan menegur mereka dengan mengatakan amma ana fa'atqakum lah wa akhsyakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Nabi berkata demikian berhak karena beliau seorang nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih bertakwa daripada beliau di dunia ini. Dan beliau boleh mengatakan demikian. Bahkan terkadang harus untuk memberikan teguran dan pelajaran untuk mereka yang harus diberikan pelajaran tersebut. Beda halnya kalau ada ustadz atau syekh hari ini berkata aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Itu namanya syekh atau ustadz yang ujub dan sombong. Dan tidak layak dijadikan ustadz atau kiai. Nabi mengatakan aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada daripada kalian. Tetapi aku tidak sholat semalam penuh setiap malam. Aku sholat dan aku tidur. Aku tidak berpuasa setiap hari. Di sebagian hari aku berpuasa dan sebagian hari yang lainnya aku tidak berpuasa. Dan aku menikahi wanita. Kemudian di ujung hadis Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Apakah mereka memperolok-olok jenggot? Tidak. Apakah mereka memperolok-olok syiar Islam? Tidak. Tetapi lihat, kepada mereka Nabi mengatakan, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.
Ini menegaskan kepada kita bahwa setiap ibadah yang sudah ada anjurannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi seseorang ingin melakukannya dengan cara yang melampaui sunnah Nabi, itu merupakan bentuk kebenciannya dia kepada sunnah Nabi. Dia akui ataukah tidak? Dia sadari ataukah tidak? Karena kalau dia cinta kepada sunnah Nabi, kenapa tidak mencukupkan dirinya dengan sunnah Nabi SAW? Ini di antara dalil yang menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Islam yang Allah tuntut dari kita dan yang akan Allah terima dari kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari di awal kitabnya Syarah Sunnah mengatakan Al-Islam was sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Dan as-sunnah di dalam bahasa ulama dahulu di dalam kitab-kitab akidah mereka, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jamil Ulumi wal Hikam, adalah beragama dengan mengikuti Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat Islam ini. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita kembali kepada materi utama di daurah kita ini jamaah. Bahwasanya nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat yang paling mahal, yang paling berharga, bahkan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk bangga, gembira dan bahagia. Ana bacakan berikut ini ucapan para ulama salaf yang menerangkan kepada kita betapa besarnya nikmat Islam dan as-sunnah, dan betapa bahagianya atau betapa beruntungnya seseorang yang telah mendapatkan hidayah Islam dan as-sunnah. Karena jamaah dimuliakan Allah, itu hidayah itu benar-benar di tangan Allah Jalla wa'ala. Murni di tangan Allah. Kebayang gak jamaah, Abu Talib telah membesarkan Nabi kita, merawat Nabi kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia juga yang menikahkan Nabi kita. Dia juga yang pasang badan untuk dakwah Nabi kita. Karena sebab dia masih hidup, kaum musyrikin tidak mengganggu fisik Nabi kita. Bahkan menjelang wafatnya, Nabi datang menjenguknya dalam Sahih Bukhari. Dalam kondisi sakaratul maut, Abu Talib ditalkinkan la ilaha illallah oleh sebaik-baik Nabi dan Rasulnya Allah, Nabi kita SAW. Nabi mengatakan kepadanya, Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti di hari kiamat aku bisa membelamu di hadapan Allah. Abu Talib menoleh ke arah kiri. Dan saat itu di sebelah kirinya ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal, dan ada Abdullah bin Umayyah, dan ada Musayyab yang masih kafir saat itu, atau Abu Lahab. Mereka membantah ucapan Nabi itu dengan mengatakan, Atarghab an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan membenci, akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib yang selama ini kita pertahankan, yang karenanya kita ditokohkan? Kemudian Abu Talib kembali menoleh ke wajah ponakan tercintanya yang lebih ia cintai daripada anak kandungnya sendiri. Bahkan ketika Abu Lahab pernah bermusyawarah dengan keluarga besarnya, dan Abu Lahab mengeluarkan pendapat agar Muhammad ini kita serahkan saja kepada bangsa Arab, terserah mereka melakukan apa terhadap si Muhammad kita ini, daripada kita harus berlawanan dengan seluruh bangsa Arab yang ada di dunia. Apa kata Abu Talib? Dalam sebuah riwayat disebutkan seketika itu Abu Talib menampar Abu Lahab, saudara kandungnya, seayah dan seibu dengan Abu Talib. Dan Abu Talib mengatakan, selama diriku masih hidup, tidak ada yang mampu, tidak ada yang boleh, atau dengan bahasa lain, tidak akan kubiarkan mereka menyentuh ponakanku ini. Segitu cintanya Abu Talib kepada Nabi kita. Tetapi menjelang wafatnya dalam kondisi sakaratul maut, Nabi yang mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya sebanyak 3 kali, tetapi mati dalam keadaan tidak mengucapkannya. Kita mungkin akan terkejut kalau ada orang dalam sakaratul maut didatangi oleh Imam Ahmad, oleh Imam Syafi'i, ditalkinkan oleh Imam Syafi'i la ilaha illallah kepadanya, tetapi dia tidak menyautnya. Mungkin kita akan terkejut. Lah ini Nabi yang datang
Nabi yang membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tetap tidak terucapkan oleh mulutnya. Sehingga Nabi pun bersedih. Paman tercintanya mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal beliau yang mentalkinkannya. Beliau yang menuntun dia dalam sakaratul mautnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah pun berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah Allah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimulakan Allah, hidayah Islam dan as-sunnah itu mahal. Sangat mahal. Dan hanya Allah yang mampu menganugerahkannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka kita wajib mensyukurinya. Ana bacakan berikut ini ucapan ulama salaf yang menegaskan kepada kita betapa mahalnya hidayah Islam dan sunnah itu. Dan betapa beruntungnya mereka yang mati di atas Islam dan as-sunnah. Yang pertama ucapan Mu'tamir bin Sulaiman dalam kitab Syarah al-I'tiqad Ahli Sunnah. Syarah I'tiqad Ahli Sunnah karya al-Imam Al-Lalikai. Beliau mengatakan, dakhaltu ala abi wa ana munkasir. Aku menemui ayahku dalam keadaan aku sedih. Dalam keadaan sedih. Kemudian ayahku bertanya kepada aku, malak, kenapa kamu sedih begini? Tanya ayahku kepada aku. Aku pun menjawab, mata sadiqul li. Wahai ayah, belum lama ada kawan dekatku meninggal dunia. Jawab ulama salaf yang bernama Mu'tabir bin Sulaiman ini. Maka ayahnya pun berkata kepadanya, mata ala sunnah, apakah kawanmu itu meninggal di atas sunnah? Naam, iya, jawabku. Fala takhaf. Kalau memang dia benar meninggal di atas sunnah, kamu enggak usah khawatir terhadap dirinya. Karena orang yang mati dan dia istiqamah di atas sunnah, akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun dari langit menemani dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan menghiburnya. Di dalam surat Fussilat, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah. Akan ada malaikat-malaikat Allah yang tatanazzal, sirah mubalaghah. Yang turun berduyun-duyun, malaikah. Jamak, bukan hanya 1, 2 atau 3 saja. Banyak jumlahnya, tiada yang mengetahui berapa jumlah mereka kecuali Allah yang memerintahkan mereka. Mereka akan turun berduyun-duyun mengatakan, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpamu setelah ini. Dan kamu tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu dari dunia ini. Tetapi bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Kata ulama tafsir, ini akan mereka ucapkan kepadanya di saat menjelang wafatnya. Di saat dia sudah melihat malaikat maut datang mencabut nyawanya. Di saat tidak ada orang yang bisa menghiburnya. Anak istri kita tidak bisa menghibur kita ketika malaikat maut sudah terlihat oleh kita, jemaah. Tetapi kalau Anda istiqamah hingga akhir hayat di atas Islam dan sunnah, maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun dari langit atas perintah Allah untuk menemani Anda yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Mereka akan duduk di sebelah kanan, kiri, depan Anda. Dan mereka akan berkata kepada Anda, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpamu setelah ini. Dan kamu tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu dari di dunia ini. Tetapi berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Jika kita termasuk orang yang istiqamah di atas Islam dan as-sunnah. Makanya beliau mengatakan, kalau dia meninggal di atas sunnah, fala takhaf, kamu tidak usah khawatir. Yang kedua, ucapan Mujahid dalam Musnad Ad-Darimi. Beliau mengatakan, ma adri ayya ni'mataini alayya a'zam an hadani lil Islam aw afani min hadhil ahwa. Aku tidak mengetahui manakah dua nikmat yang lebih besar dari Allah untukku. Apakah nikmat Allah berikan hidayah Islam kepadaku? Karena lihat kalau yang bukan Islam, jemaah.
nyembah patung, nyembah berhala, ya, menuhankan sapi dituhankan. Alhamdulillah kita karena Islam tidak demikian. Lihat di luar Islam, menerima LGBT, mentolerirkan perbuatan liwat, lesbi dengan alasan hak asasi manusia. Lihat orang yang di luar Islam. Kalau anak katanya paling banyak cukup 2 katanya. Lebih dari 2 nggak mau mereka rawat. Tapi memelihara anjing bisa 10 ekor anak anjing di rumahnya. Dia rawat anjing sampai 10 ekor. Tapi orang Islam tidak demikian. Atau yang kedua kata beliau adalah nikmat Allah menyelamatkan aku min hadhil ahwa. Dalam riwayat yang lain ay al-bid'ah. Atau nikmat di mana Allah menyelamatkan aku dari banyak bid'ah. Padahal bid'ah di masa beliau sebanyak di zaman kita jemaah. Bid'ah yang baru muncul di masa beliau adalah bid'ah khawarij atau tasyayyu'. Aku tidak mengetahui manakah yang lebih besar dari 2 nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada aku. Apakah nikmat Islam, hidayah Islam, ataukah nikmat Allah menyelamatkan aku dari bid'ah ini, yaitu dengan sunnah. Orang di atas sunnah udah pasti nggak bid'ah. Orang yang di atas bid'ah udah pasti nggak di atas sunnah. Sunnah dan bid'ah tidak akan pernah bertemu. Ini beliau katakan dan beliau hidup di masa di mana sebagian sahabat Nabi masih hidup, masih ada. Bahkan kibar para sahabat masih ada saat itu. Nah, bayangkan kalau beliau hidup di masa kita saat ini. Di saat orang yang melakukan sunnah justru disesatkan, yang melakukan bid'ah justru dijunjung tinggi. Yang mengajak kepada sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dianggap da'i yang memecah belah umat. Sementara yang membiarkan masyarakat dengan berbagai bid'ah mereka justru dianggap da'i sejuta umat yang paling hikmah dakwahnya. Ini Imam Mujahid. Yang ketiga, Fudail bin Iyad mengatakan, Tuba liman mata 'alal Islam was sunnah. Sungguh beruntung mereka yang mati di atas Islam dan as-sunnah. Ucapan beliau ini juga di dalam Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah lil Imam Al-Lalikai. Seorang ulama salaf lainnya yang bernama Ibnu Aun mengatakan, man mata 'alal Islam was sunnah falahu bashir bikulli khair. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia akan memiliki pembawa berita gembira dengan semua kebaikan. Dia tidak akan sedih. Jangan kita mengatakan sedih, ya beliau telah meninggal. Yang sedih kita yang ditinggalnya. Orang yang meninggal di atas Islam dan sunnah tidak akan pernah sedih. Justru dia bahagia. Jangan kita mengira nanti di surga apakah beliau akan merindukan kita, apakah beliau di sana akan menangis karena rindu sama kita. Enggak. Justru di dalam alam barzah, mereka yang mati husnul khatimah selalu berdoa, ya Allah tegakkan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat. Karena mereka telah merasakan sebagai nikmat dari syurga Allah, sehingga mereka ingin segera masuk syurga Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, ucapan Imam Malik. Beliau mengatakan, man mata ala sunnah falyubshir, abshir. Abshara yubshir, abshir. Falyubshir. Man mata ala sunnah falyubshir. Man mata ala sunnah falyubshir. 3 kali beliau ulang-ulang. Barang siapa yang mati di atas as-sunnah, maka hendaknya dia bergembira. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka hendaknya dia bergembira. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka hendaknya dia bergembira. Mati di atas sunnah selamat dari berbagai bid'ah. Baik bid'ah yang aqadiyah seperti khawarij dan semisal dengannya, atau bid'ah yang amaliyah. Nah, mereka tetap mempertahankan sunnah. Maka Imam Ahmad ketika beliau dipenjara 3 periode lamanya dan tidak dikeluarkan kecuali seluruh tulang rusuknya sudah hancur. Padahal para ulama saat itu menunggu fatwa dari Imam Ahmad dengan 1 pena dan 1 lembar kertas di depan penjara Imam Ahmad. Menunggu perintah dari Imam Ahmad untuk memberontak dan melengsarkan penguasa di masa itu.
Dan kalau beliau mengeluarkan fatwanya, maka seluruh kaum muslimin yang ada di Baghdad, yang ada di Mesir, yang ada di Madinah, di Mekah, bahkan di seluruh penjuru dunia akan berbondong-bondong datang melengsarkan pemerintah yang telah memenjarakan Imam Ahmad hanya karena beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi beliau tidak mau mengeluarkan fatwa itu. Beliau mengatakan, aku tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin demi diriku. Beliau tetap bertahan di atas sunnah dan tidak mau bergeser kepada paham Khawarij. Yang berikutnya, Imam Malik juga mengatakan, "Lau anna rajulan irtakaba jami'al kaba'ir, thumma lam yakun fihi syai'un min hadhil ahwa, la rajautu lahu man mata 'ala sunnah falyubshir." Barang siapa yang melakukan banyak dosa-dosa besar, kata beliau, andai kata ada seseorang yang mati membawa dosa-dosa besar yang di bawah syirik, tetapi dia tidak jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah ini, apakah itu Khawarij, Syiah, ataukah bid'ah-bid'ah yang lainnya, maka aku sangat optimis dia masuk syurga dan selamat dari neraka. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka hendaknya dia bergembira, kata beliau. Imam Ahmad juga mengatakan, man mata 'alal islami was sunnah, mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia telah mati di atas kebaikan seluruhnya. Syiar al-alam an-nubala. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi ucapan sebagian ulama salaf lain yang menegaskan kepada kita betapa mahalnya hidayah Islam dan sunnah. Betapa beruntungnya mereka yang mati di atas Islam dan as-sunnah. Dan betapa bahagianya mereka yang hidup di dalam Islam dan as-sunnah. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak mengkufuri nikmat ini. Karena nikmat Allah itu akan hilang dengan kita kufur kepadanya. Dengan mengkufurinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat, aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, azabku sangatlah pedih. Dan merupakan azab Allah yang sangat pedih adalah Allah mencabut sebuah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba renungkan jawaban Nabi kita berikut ini terhadap ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, agar kita semakin dalam memahami makna syukur kepada Allah atas berbagai nikmatnya dan terkhusus nikmat agama. Dalam Sahih Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi kita pecah-pecah atau membengkak karena lamanya salat malam yang beliau lakukan, apa ucap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Atusalli hakadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, haruskah engkau seperti ini salat malamnya, sepanjang ini harus salat malam? Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Kenapa harus sedahsyat ini salat malammu? Apa jawaban Nabi SAW jemaah? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Kalau nikmat itu hanya sebatas dunia, mungkin kita akan bingung kenapa Nabi mengatakan bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Emangnya Nabi kita punya nikmat apa? Bangun dari tidurnya terlihat bekas kasarnya tikar tempat tidur beliau di bahunya atau di punggungnya, sehingga membuat sahabat Nabi menangis dan mengatakan, raja-raja dunia tidur di atas tempat tidur yang nyenyak, sementara engkau tidur di tempat yang ini, tempat yang kasar seperti ini. Tetapi beliau mengatakan, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Padahal gigi taringnya pernah dipatahkan, pipinya pernah berlumuran darah, topi perangnya pernah dipecahkan di dalam perang Uhud, istrinya pernah dituduh berzina. 2 bulan penuh beliau mau diuji dengan kemiskinan atau dengan kelaparan. 2 bulan penuh seluruh dapur istrinya tidak hidup, tidak ngembul, dan tidak ada yang mereka konsumsi kecuali air putih dan kurma. 3 tahun diblokade di dalam lembah Bani Hashim tanpa support makanan dan minuman dari luar.
Bahkan wanita-wanita yang sedang menyusui seketika itu, ASI mereka kering dan bayi mereka menangis-nangis sehingga tangisan bayi mereka terdengar ke kota Mekah. Nabi lahir dalam keadaan udah nggak punya ayah. Di umur 6 tahun harus menyaksikan ibunda tercintanya meninggal dunia di depan kedua matanya dalam perjalanan pulang ziarah ke kuburan ayahnya. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal dunia dirawat oleh pamannya. Di umur belasan tahun beliau harus berjuang mencari nafkah untuk dirinya. Harus menempuh perjalanan membelah padang pasir antara Mekah dan Syam untuk berniaga. Sebelum menjadi nabi beliau pernah menjadi pengembala kambing untuk bertahan hidup. Yatim piatu dari kecil. Kemudian selama 23 tahun menjadi nabi dan rasul Allah, beliau juga tidak lebih baik dunianya. Bahkan pernah berlumuran darah, tubuhnya dilempari dengan batu oleh masyarakat Taif. Tetapi begini ucapannya, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Tatkala ibunda Aisyah melihat kaki beliau membengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malam beliau. Maka Aisyah pun bertanya, haruskah engkau salat malam seperti ini wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, bukankah aku harus bersyukur kepada Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah, katakan kepada diri kita, bukankah saya harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada aku? Yang telah memuliakan diriku dengan Islam dan as-sunnah dari mayoritas manusia. Maka perbanyakkan ibadah kita. Ini jangan mengaku, jangan udah dapat hidayah sunnah dan Islam justru semakin kurang semangat beribadah. Justru orang awam lebih bagus salat malamnya daripada antum yang udah ngaji sunnah. Ini aneh ini. Bahkan terkadang orang awam lebih duluan datang ke masjid untuk salat Jumat daripada yang telah mengenal Islam dan sunnah. Ketika khotib sudah naik mimbar, baru pada datang. Jenggotnya sekian jengkal. Tidak datang Jumat kecuali khotib udah naik mimbar. Jangankan onta, telur pun gak dapat. Katanya udah kenal sunnah, sholat malam cuma bulan Ramadan. Itu pun kalau nggak COVID. Kalau COVID pun nggak sholat taraweh, karena nggak bisa sendirian di rumah. Baca Al-Quran belum bisa. Mana syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam dan sunnah. Ini jawaban Nabi kita. Ketika Aisyah melihat kaki beliau membengkak dan pecah-pecah karena panjangnya sholat malam beliau. Bahkan Nabi pernah di dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah. Kemudian An-Nisa. Kemudian Ali Imran. 5 juz kurang lebih. Dalam satu rakaat. Kenapa anda harus seperti ini salat malamnya wahai Rasulullah? Tanya Aisyah. Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmatnya? Jamaah dimuliakan Allah. Bukankah kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat as-sunnah? Maka kita memperbanyak salat malam kita, memperbanyak salat sunnah kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, menuntut ilmu agama. Yang hanya dengan ilmu agama, nikmat Islam dan as-sunnah itu bisa terjaga. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada yang berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji agama Allah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Rahmat Allah tercurahkan kepada mereka. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka dan nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan justru semakin lama di atas sunnah, semakin jarang terlihat di kajian ilmu. Pada para ulama dahulu mengatakan satu bab dari ilmu agama lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan muzakaratul ilm sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat satu malam pun. Di sini Masya Allah ada kajian, ya. Di Masjid Abdurrahman bin Auf juga ada kajian. Upayakan hadiri jamaah.
Banyak kawan-kawan kita berangan-angan bisa ikut kajian. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tinggal di Belanda, mereka tinggal di Brazil. Bahkan sebagian teman-teman hanya untuk ikut kajian mereka harus beli tiket pesawat terbang dari Singapura ke Pekanbaru. Terbang dari Malaysia ke Pekanbaru hanya untuk ikut kajian. Terbang dari Singapura ke Jakarta hanya untuk ikut kajian. Atau sebagian teman-teman di kota-kota besar pengen ikut kajian maghrib. Antara maghrib dan isya, keutamaan kajian, keutamaan iktikaf, keutamaan menunggu solat setelah solat yang sebelumnya. Tapi kota besar macet. Terkadang badai isya baru tiba di rumah. Antum di sini nggak macet, pulang dari kebun sawit ke rumah nggak macet kan? Nggak macet antum jamaah. Ya, keluar dari kebun sawit menuju masjid, macet nggak kayak di Jakarta di jalan tol? Enggak. Habis nyawit antum bisa mandi ke masjid, Masya Allah. Duduk di masjid sambil ikut kajian walaupun ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Walaupun ini bukan angin segar untuk ngantuk di dalam kajian. Hadir antum ngantuk sambil nunggu sholat isya. Daripada habis sholat maghrib pulang ke rumah, biasanya berat tuh untuk balik lagi untuk sholat isya. Antum duduk antara maghrib dan isya, kajian ilmu dapat, pahala ilmu dapat, pahala nunggu solat setelah melakukan solat yang sebelumnya juga dapat. Dan selama antum di dalam masjid, doa para malaikat untuk kita. Baik jamaah ini muliakan Allah. Sepertinya wajah-wajah jamaah menandakan asam lambungnya sudah naik. Ya, maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan, maka mungkin dituliskan dan kita bacakan di kajian pada subuh besok. Kajiannya di sini kan. Tapi kalau antum mau bertahan, boleh kita bacakan. Ceramah Maulid sampai jam 1 malam. Pertanyaannya kita malam ini atau ditunda ke besok subuh? Ustaz? Subuh. Baik, jika ada pertanyaan, maka insya Allah kita bacakan di kajian ba'da subuh besok. Dan kalau tidak ada, tentunya itu lebih baik dan selebih menyelamatkan ana di hari kiamat nanti. Nah, baik, ini yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita di atas Islam dan As-Sunnah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di dalam rumahnya ini di atas Islam dan As-Sunnah kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين.